Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5321. Rupanya, Edik Abe sangat bangga. Dan ketika dia berbicara seperti ini, dia memaksa istana. Bagaimanapun, dalam kognisinya, dia adalah penduduk pulau yang bangga. Onmyoji juga merupakan kebanggaan negara kepulauan. Karena dia telah mengambil tindakan, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menodai martabatnya. Gregory Oliveira juga berkata dengan keras pada saat itu, Santiago Luo, saya dapat memperingatkan Anda. Jika kakakku benar-benar memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan karena perilaku sembronomu, keluarga Sunan Oliveira kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan keluarga Sunan Oliveira kami karena tidak membicarakan dupa dan menghancurkan keluarga Luo Anda. Setelah mengatakan ini, Gregory Oliveira menyeringai dengan sikap arogan dan mendominasi. Santiago Luo sedikit mengernyit. Dia tahu kemampuan Harvey York dengan baik. Tapi masalahnya, sikap Gregory Oliveira ini sekarang. Selain itu, keluarga Sunan Oliveira selalu kuat. Memikirkan hal ini, Santiago Luo hanya bisa menatap Harvey York dengan nada meminta maaf, dan berkata, Saudara York, saya berani meminta Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sesuatu seperti ini terjadi secara tak terduga. Aku hanya bisa salah padamu, Saudara York. Lain hari, aku akan meminta maaf dengan baik. Mendengar kata-kata Santiago Luo, Gregory Oliveira juga menatap Harvey York dengan ekspresi dingin saat ini, dan berkata, adik iparku tidak boleh malu. Dengan nama keluarganya York, aku akan menerjemahkan untuknya sekarang. Tidak peduli seberapa bagus katanya. Itu hanya memiliki satu arti. Itu untuk memintamu. Sekarang. Segera. Keluar. Kami tidak menyambutmu di sini. Harvey York memandang Gregory Oliveira dan berkata ringan. Oke, aku bisa keluar dari sini. Tapi aku juga bisa memberitahumu. Di bawah situasi adikmu saat ini, dia tidak terkena kejahatan sama sekali. Tetapi oleh semacam seni bela diri yang jahat. Solusinya adalah menghilangkan rasa dingin di hati. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bangun. Selain itu, setelah setengah hari, udara dingin akan mulai menyebar dari tubuhnya. Dan bahkan akan membentuk es batu di permukaan tubuhnya. Pada waktu itu, jangan pernah menyentuh es batu itu. Kalau tidak, hawa dingin akan masuk ke dalam tubuh. Dan konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Mendengar kata-kata Harvey York, Edik Abe mencibir dengan dengus. Acara TV, apakah masih dingin? Aku tahu semua seni bela diri dari 6 sekolah besar di negara kepulauan kita. Tapi aku belum pernah mendengar seni bela diri apapun yang bisa membuat tubuh membeku. Jika Anda terlalu banyak menonton acara TV dan film, pulanglah dan bermimpilah sendiri. Berpura-puralah di sini untuk memengaruhi kata-kata penyelamat kami. Dengan risiko Anda sendiri, Gregory Oliveira berkata dengan dingin pada saat itu. Ya, York, jangan merasa benar sendiri di sini. Aku pikir kamu hanya ingin menipu saudara iparku. Beberapa gadis cantik juga memandang Harvey York dengan jijik, menarik perhatian wanita cantik ini. Harvey York mengabaikan mereka, tetapi memandang Santiago Luo dan berkata, Saudara Luo, dengan hubungan Anda dengan saya, keluarga tidak membicarakan kedua keluarga itu. Aku tahu kamu dalam masalah karena keluarga Sunan Oliveira. Jadi aku tidak akan mempersulitmu.
Ayo pergi sekarang. Tetapi jika ada situasi sebentar lagi, biarkan aku tahu sesegera mungkin. Aku akan ke sana sesegera mungkin. Juga, ingat, jangan mengambil inisiatif untuk menyentuh es di tubuh kakak ipar. Konsekuensinya akan sangat serius. Setelah mengatakan itu, Harvey York berbalik dan pergi. Di belakang, Gregory Oliveira tampak sarkastik dan muram. Bab 5322. Kembali ke Aula Jifu. Karena penangguhan bisnis, seluruh Aula Jifu tampak ramai. Karena Harvey York meminta Tian Zora dan yang lainnya untuk tidak melakukan apa-apa, dia mengambil kesempatan untuk membersihkan dan mengeluarkan semua barang di aula untuk dikeringkan. Harvey York sendiri menemukan volume Book of Changes dan membacanya dengan tenang. Setelah makan siang di siang hari, ketika semua orang akan menutup pintu untuk istirahat, tiba-tiba mereka melihat beberapa Toyota Alphard dengan plat nomor Sunan diparkir di pintu masuk Jifutang dengan mendengus. Pintu mobil terbuka, dan lusinan pria dan wanita berpakaian Cina keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan, yang merupakan adik Devora Oliveira, Gregory Oliveira dari keluarga Oliveira di Sunan. Dia ditemani oleh gadis-gadis cantik di pagi hari, serta beberapa pelayan yang sombong. Selain itu, ada lebih dari selusin orang di belakangnya, dan masing-masing dari mereka memiliki pelipis yang menonjol tinggi, dan mata mereka penuh cahaya. Pada pandangan pertama, mereka adalah ahli seni bela diri. Harvey York, yang sedang minum teh, melihat Gregory Oliveira, dan segera sedikit mengernyit. Sekarang situasi Devora Oliveira seharusnya tidak baik. Mengapa bajingan ini tidak tinggal di Luo Family Manor? Tetapi dengan ekspresi bahwa dia datang untuk menimbulkan masalah di sini. Tian Zora di samping melihat pemandangan ini dan berjalan mendekat. Maaf, semuanya. Keluarga angkat telah bahagia akhir-akhir ini dan ditutup. Jika Anda ingin melihat Feng Shui, harap tunggu beberapa hari. Hamil. Gregory Oliveira mencibir pada saat ini. Saya pikir memang benar bahwa keluarga Anda berkabung. Siapa yang datang menemui Feng Shui di markas para penipu sepertimu? Jika kamu berkenalan, menyingkirlah. Jika tidak, Lao Su akan berhasil bersamamu. Wajah Tian Zora sedikit tenggelam. Dan dia berkata perlahan, Tuan, Anda bisa makan makanan sembarangan. Tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Kami selalu tidak bersalah di sini. Aku menggertakmu. Gregory Oliveira menamparkan wajah Tian Zora dengan tidak sabar, membuatnya terhuyung mundur. Setelah itu, Gregory Oliveira mengeluarkan cerutu dan menyalakannya, dan berjalan dengan angkuh ke aula. Ketika matanya tertuju pada Harvey York, dia memiliki kesombongan yang tak terkatakan. Wah, apakah kamu pikir kamu akan pergi ke tempat saudara perempuanku untuk berpura-pura? Apakah akan berakhir seperti ini? Biarkan saya memberitahu Anda. Saudara ipar saya adalah orang yang banyak bicara. Jadi Anda bisa main-main. Tapi aku, Gregory Oliveira, tidak bisa menggosok pasir di mataku. Aku paling meremehkanmu yang berpura-pura. Saat berbicara, Gregory Oliveira menepukkan jarinya dengan pop. Mengikuti gerakannya, lusinan master seni bela diri di belakangnya semuanya penuh aura. Menatap Harvey York dengan ekspresi menyendiri. Jelas, di mata mereka, penampilan tak berdaya Harvey York. Dia bisa membersihkan bagaimana dia ingin membersihkan. Dan gadis-gadis cantik itu memandang Harvey York dengan jijik dan jijik. Ketika mereka berada di Luo Family Manor di pagi hari, mereka memandang rendah Harvey York. Sekarang setelah mereka melihat dekorasi Jifutang yang lama, mereka semakin yakin bahwa Harvey York adalah pembohong. Jadi melihat ekspresi Harvey York penuh dengan sarkasme,
Mereka bahkan berpikir bahwa Gregory Oliveira membawa sekelompok ahli seni bela diri untuk membuat masalah seperti membunuh ayam dengan pisau. Limbah seperti itu. Mereka bisa duduk sampai mati dengan satu pantat. Di mana mereka perlu menyia-nyiakan begitu banyak master seni bela diri. Harvey York menghela nafas, menatap Gregory Oliveira dengan ekspresi yang sama seperti dia. Terlihat konyol. Saya tidak tahu bagaimana Devorah Oliveira yang pintar bisa memiliki adik laki-laki yang begitu bodoh. Tetapi dia pergi ke Jifutang untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri. Apakah Anda tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati? Bab 5323. Ayo. Ayo pergi ke gerbang dan bicara. Melihat wajah Devorah Oliveira, Harvey York tidak berniat mengambil tindakan secara langsung. Ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan. Dan tempatku baru saja dibersihkan di pagi hari. Dan sayang sekali setelah beberapa saat menjadi kotor. Membersihkan. Tendangan Gregory Oliveira meja kopi Hainan Huang Huali di sebelah tanah. Dan berkata dengan arogan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku di sini untuk menghancurkan papan namamu hari ini?" Melihat gerakan Gregory Oliveira, lusinan master seni bela diri juga saling tembak. Satu persatu tendangan semua perabotan di lapangan ke tanah. Ada juga beberapa kaki flamboyan yang mengerahkan kekuatan. Dan suara klik terdengar. Dan perabotan Hainan Huang Huali, yang seharusnya sangat kuat, semuanya langsung direbut. Harvey York melihat pemandangan ini dan berkata dengan ringan, "Perabotan saya bernilai 100 juta. Ingatlah untuk membayar setelah beberapa saat sebelum pergi." Membayar. Gregory Oliveira melangkah maju dan mengepulkan asapnya ke wajah Harvey York. "Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk membuat saya membayar? Kamu pikir kamu bawang yang mana?" Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Saya bawang hijau yang mana? Sebelum kamu datang untuk membuat masalah denganku, kamu tidak bertanya dengan hati-hati, 'Siapa aku?' Bahkan jika kamu bertanya pada saudara iparmu Santiago Luo, aku ingin tahu siapa kamu." Gregory Oliveira mengalahkan jam tangan royal Oak Frost Gold di tangannya dengan tatapan mencemooh. "Siapa kamu dan apa hubungannya dengan Lao Su? Selama nama keluargamu bukan Hoffman atau Joyner, aku bisa menginjak-injakmu di Jinling. Bahkan jika kamu terkait dengan dunia tersembunyi ke-6, lalu apa? Apakah putra tertua dari 10 keluarga teratas tidak bisa menginjakmu?" Senyum Harvey York menjadi sangat lucu. Dan berkata, "Saya tidak tahu tentang yang lain. Tetapi yang tertua dan termuda dari 10 keluarga teratas benar-benar tidak dapat menginjakkan kaki. Saya, apa Johan Lehner, Roger Lehner, Hector Thompson, Araceli Hoffman, Warren Jin. Yang mana yang mukaku tidak bengkak? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berpura-pura di depanku? Tuan Lehner, Tuan Johan Lehner, Tuan Thompson, Tuan Jin." Mendengar nama-nama ini, Gregory Oliveira sedikit terkejut. Dan kemudian dia mencibir. "Kamu pembohong yang melihat Feng Shui. Bagaimana kamu masih bisa menamparkan wajah anak laki-laki besar ini? Tidakkah kamu berpikir bahwa jika kamu menyebut nama dengan santai, aku akan takut? Siapa di antara anak laki-laki besar ini yang bukan orang besar yang bisa membuat gempa bumi lokal dengan menghentakkan kakinya? Kamu sangat pandai dalam hal itu. Mengapa kamu bahkan tidak mengatakan bahwa wajah Araceli Hoffman bengkak olehmu?" Harvey York berkata dengan ringan, "Saya benar-benar lupa tentang orang ini. Kau memang mengingatkanku. Wajah Araceli Hoffman memang bengkak karena pemukulan saya. Aku memukulnya beberapa hari yang lalu. Dan itu seharusnya baik-baik saja sekarang." Mendengar ini, master seni bela diri di belakang Araceli Hoffman tertegun sesaat. Dan kemudian tertawa.
Pertandingan ini pertama kali saya mendengar seseorang berani berpura-pura seperti ini. Dan mata gadis cantik itu bahkan lebih menghina. Orang seperti ini yang berpura-pura menjadi seperti ini bahkan berani berpura-pura menjadi seperti ini. Apakah dia tidak pernah memikirkan konsekuensinya? Pada saat ini, Gregory Oliveira mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata, "Karena kamu sangat baik, saya akan menelepon Araceli Hoffman. Aku akan bertanya padanya apakah pria bernama York menamparnya tebak." Araceli Hoffman tahu seseorang membual tentang omong kosong seperti ini. Apa yang akan terjadi padamu? Sekelompok orang sedang melihat Harvey York saat ini. Dan semua orang berpikir bahwa orang ini harus takut untuk buang air kecil. Mengemas. Biarkan Anda berpura-pura. Bab 5324. Segera. Panggilan itu terhubung. Dan suara acuh tak acuh Araceli Hoffman datang dari sisi lain telepon. "Tuan Oliveira, ada apa?" Jelas, Araceli Hoffman tidak menyukai Gregory Oliveira. Pria seperti Gregory Oliveira. Hanya saja karena semua orang berasal dari 10 keluarga teratas. Mereka secara alami saling mengenal. Gregory Oliveira menunjuk Harvey York pada saat itu. Dan kemudian tersenyum langsung. "Tuan Hoffman, saya bertemu seseorang hari ini bernama Harvey York. Dia bilang dia menamparmu beberapa hari yang lalu. Dan aku ingin bertanya padamu apakah itu masalahnya." Suara Araceli Hoffman di seberang telepon tiba-tiba mengembun. Dan Anda bisa merasakan wajahnya sangat jelek. Gregory Oliveira tertawa pada saat ini. "Harvey York, kamu sudah mati. Kamu sudah selesai." Hal yang paling dibenci Tuan Muda Hoffman adalah seseorang membandingkan namanya dengan dia. Segera, kamu akan diinjak-injak sampai mati olehnya. Harvey York tersenyum. "Dicap sampai mati." Anda bertanya kepada Araceli Hoffman. Apakah dia berani menginjak saya secara langsung sekarang? Di sisi lain telepon, Araceli Hoffman tampaknya berhasil melambat. Dia meremas senyum dan berkata, "Tuan Muda York, dalam kapasitasmu, beraninya aku menginjakmu. Jika kamu bebas, datanglah ke rumahku untuk minum teh." Suara itu jatuh. Dan telepon Araceli Hoffman ditutup dengan klik. Gregory Oliveira tertegun sejenak. Tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Meskipun dia playboy, dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu bahwa orang-orang seperti Araceli Hoffman sangat kuat. Pada hari kerja, tidak ada yang diizinkan untuk membandingkannya. Tapi hari ini di telepon, Araceli Hoffman tampaknya cukup sopan dengan nama keluarga York. Mungkinkah nama keluarga York benar-benar mengenai wajah Araceli Hoffman? Pikiran itu muncul begitu saja di benak saya. Tetapi segera dipadamkan oleh Gregory Oliveira. Jika York yang bermarga benar-benar memiliki kemampuan ini, dia tidak perlu menjadi ahli Feng Shui. Dan ditipu di sini. Jika Anda menebak dengan benar, sebagian besar York yang bermarga telah menipu Araceli Hoffman. Itu sebabnya Araceli Hoffman memberinya 3 poin mie tipis. Ketika dia memikirkan hal ini, Gregory Oliveira merasa bahwa analisis dan penilaiannya sangat tepat. Tampaknya putra tertua keluarga Hoffman tidak lebih dari itu. Kurang malu. Pada saat ini, Gregory Oliveira, yang mengira dia ingin mengerti, mencibir, dan berkata, "York, aku tidak peduli bagaimana kamu membodohi Araceli Hoffman. Tapi izinkan saya memberi tahu Anda. Set Anda tidak berguna dengan saya. Yang paling aku benci adalah pembohong sepertimu. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda, siapa newbie yang sebenarnya." Tepat ketika Gregory Oliveira akan membiarkan orang melakukannya, dia mendengar suara mesin mobil dari luar. Tak lama kemudian, beberapa Mercedes-Benz Maybach berhenti di pintu masuk Jifutang. Segera setelah itu,
Lusinan pria berjas melompat turun. Semuanya menonjol. Di pinggang mereka, tampak bermata tajam dan bergerak cepat. Jelas merupakan master. Kemudian, pintu Maibah di tengah terbuka. Dan Santiago Luo berjalan keluar dengan wajah bermartabat. Kakak ipar, apakah kamu di sini juga? Melihat Santiago Luo muncul, Gregory Oliveira sedikit terkejut. Dan kemudian, dia mengerti. Seharusnya kakaknya yang bangun. Jadi Santiago Luo sekarang mencari masalah dengan penipu bernama York ini. Dan melakukan ini seharusnya untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Sunan Oliveira. Bagaimanapun, itulah satu-satunya cara untuk melaporkannya. Kebetulan sekali. Begitu dia memikirkan ini, Gregory Oliveira menikam dan berkata, "Kakak ipar, itu hanya pembohong. Aku akan melakukannya sendiri." "Untuk apa kau terburu-buru? Tapi demi kehadiranmu hari ini, aku akan dengan senang hati menginjaknya sebentar. Aku tidak akan melaporkan hal-hal bodohmu. Kau mengerti." Bab 5325. Master seni bela diri di belakang Gregory Oliveira semua memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Merasa bahwa York yang bermarga sudah mati. Dan gadis-gadis cantik itu memandang Gregory Oliveira dengan kekaguman di wajahnya. Dia benar-benar berani meneriaki Santiago Luo, yang disembunyikan dari keluarga ke-6, yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat Gregory Oliveira. Namun, Santiago Luo mengabaikan Gregory Oliveira pada saat ini, dan melewati kerumunan dengan cepat, melangkah maju dan meraih tangan Harvey York, dan berkata, "Saudara York, cepat. Ikut aku cepat. Pergi dan selamatkan adik iparmu. Salah menjadi saudara di pagi hari. Saudaraku, aku akan berlutut dan mengakui kesalahanku." Saat berbicara, lutut Santiago Luo melunak dan dia berlutut tepat di depan Harvey York. Kelompok Gregory Oliveira tertegun sejenak, dan mereka langsung tercengang. Dan semua orang tidak bisa bereaksi. Gadis-gadis cantik itu bahkan membuat seruan yang sangat lokomotif, yang membuat suasana di lapangan menjadi sangat aneh. Siapa sangka Santiago Luo tiba-tiba muncul dan berlutut di Harvey York. "Selamatkan adikku." Gregory Oliveira melangkah maju tanpa sadar. "Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa seorang pembohong menyelamatkan adikku? Dengan Tuan Abe di sini, apakah ada hal lain yang tidak bisa diselesaikan? Kamu benar-benar berlutut untuknya. Kamu baru saja mempermalukan wajah keluarga Luo yang tersembunyi." Tamparan. Santiago Luo bangkit dan menamparkan Gregory Oliveira dengan backhand-nya. "Siapa yang kau sebut pembohong? Oke. Kamu tidak sopan lagi kepada Brother York. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Pada hari kerja, Santiago Luo pasti akan bersikap sopan kepada Gregory Oliveira. Lagi pula, meskipun saudara iparnya mungkin tidak akan bisa mengambil posisi dalam keluarga Sunan Oliveira di masa depan, jika dia ingin membuat dirinya jijik, dia pasti bisa membuat dirinya jijik sampai mati. Tapi masalahnya sekarang istrinya Devora Oliveira benar-benar sedingin kata Harvey York. Santiago Luo, yang awalnya mempercayai Harvey York, secara alami datang untuk meminta bantuan. Segera, tapi Gregory Oliveira benar-benar membawa sekelompok orang ke tempat Harvey York untuk membuat masalah. Bagaimana mungkin seseorang seperti Santiago Luo tidak dapat melihat apa yang ingin dilakukan Gregory Oliveira? Jadi dia menamparkan Gregory Oliveira dengan kasar sekarang, hanya untuk memberi penjelasan kepada Harvey York. Tentu saja, ada pemikiran lain, yaitu menyelamatkan Gregory Oliveira. Bagaimanapun, Santiago Luo tahu cara dan identitas Harvey York. Gregory Oliveira datang untuk memukul wajahnya seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati.
Pada saat ini, Gregory Oliveira menutupi wajahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sepengetahuannya, Santiago Luo selalu menghormati dan sopan pada dirinya sendiri. Tapi hari ini dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri. Apakah dia memiliki pikiran yang buruk? Atau apakah anak laki-laki yang berulang tahun gantung diri dan berpikir dia memiliki umur panjang? Setelah tamparan itu, Santiago Luo meraih tangan Harvey York dan berkata, "Saudara York, jangan khawatir tentang apa yang terjadi di pagi hari. Saya harus lebih mempercayai Anda. Saya khawatir tentang kekacauan. Aku harap kamu tidak mengingat perbuatan penjahat itu. Tolong bantu aku." Jelas, dia tidak ingin istrinya mengalami kecelakaan. Harvey York tersenyum dan berkata, "Saudara Luo, apa yang Anda bicarakan? Bukankah saya mengatakannya di pagi hari? Datanglah kepada saya segera setelah Anda memiliki sesuatu. Saya akan pergi sekarang, tetapi..." Karena itu, mata Harvey York tertuju pada Gregory Oliveira. "Sebelum kamu pergi, ada sesuatu. Kamu harus menjelaskannya padaku. Seseorang akan menghancurkan Jifu Hallku dan ingin melenyapkanku. Aku sedikit takut." Santiago Luo tampak aneh. Harvey York berpura-pura terlalu malas untuk melakukannya. Tetapi dia tidak bisa membiarkan Gregory Oliveira pergi begitu saja. "Jadi masalah ini, saya harus menjelaskannya kepada Harvey York sendiri. Bagaimanapun, persahabatan adalah persahabatan. Dan pengakuan adalah pengakuan." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.